Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada podcast Forum Tanah Air di dalam sisi lain dari Forum Tanah Air, yaitu GEMA FTA, Gerakan Etika Moral Anak Bangsa. Jadi ini suatu gerakan moral yang mulai dihembuskan oleh Forum Tanah Air, Pak Sukri. Kami di sini bersama tokoh dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Muhammad Sukri Fadoli. Seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang sebagai cerminan, contoh, dan gambaran dari rakyat Yogyakarta secara seutuhnya. Jadi mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak, Pak Sukri. Jadi di sini saya pengen mendapatkan suatu pemikiran ataupun gambaran dari Pak Sukri tentang permasalahan bangsa yang sedang dihadapi saat ini, Pak Sukri, terutama tentang pendidikan, karena kami melihat bahwa pendidikan itu adalah sebagai dasar dari kekuatan bangsa ini. Jadi kalau runtuh pendidikannya, tentu negara ini juga akan sangat tidak baik. Jadi ini betul-betul hal yang esensial, yang perlu mungkin selama 10 tahun dari kepemimpinan yang lalu itu, saya melihatnya bahwa pendidikan di Indonesia ini sangat, ya bisa dibilang cenderung menjadi satu sistem yang liberal. Jadi pendidikan yang liberal begitu. Nah, mungkin dari situ Pak Sukri bisa memberikan suatu gambaran pendidikan yang bagaimana yang harusnya bisa diperbaiki, karena pendidikan itu mulai dari bawah, ya Pak Sukri, mulai dari pendidikan seketika lahir, pendidikan di rumah sebagai keluarga, kemudian pendidikan prasekolah, kemudian pendidikan dasar dan menengah dan sebagainya. Ini adalah dasar yang sangat fundamental untuk membentuk watak dan terutama etika moral dari generasi muda kita ini. Nah, mungkin Pak Sukri bisa menyampaikan ini atau memberikan gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang persoalan pendidikan, maka pasti terkait dengan persoalan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan. Ada satu adagium yang mengatakan, yang disampaikan oleh tokoh terdahulu. Beliau mengatakan bahwa seandainya anak-anak muda bangsa ini bisa kita pegang agama, moral, dan ilmunya, maka masa depan bangsa ini akan bisa kita raih. Tapi sebaliknya, kalau angkatan muda atau anak-anak muda bangsa ini tidak bisa kita pegang agama, moral, dan ilmunya, maka masa depan bangsa ini akan mengalami kehancuran. Nah, oleh karena itu, maka tentunya kalau negara ini kepingin membangun keseimbangan antara agama, moral, dan ilmunya, tentunya berbagai macam kebijakan tentang hal itu menjadi perhatian yang khusus. Kalau memungkinkan, pemerintah ada anggaran, tentunya dalam persoalan agama, moral, dan juga ilmu ini diberikan anggaran yang kemudian bisa mendorong kepada anak-anak bangsa itu begitu mudah mengakses pendidikan agama, pendidikan moral, dan juga iptek. Tetapi sementara ini persoalan pendidikan dan juga mungkin agama moral ini belum menjadi perhatian secara khusus dalam kebijakan-kebijakan kenegaraan. Bahkan
kalau kita boleh meminjam kata Nabi. Nabi itu mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Bahwa sungguhnya agama itu adalah cerminan daripada perilaku kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, kalau orang itu beragama dengan baik, maka tentunya perilakunya pun juga akan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi juga pernah mengatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata. Pakai kata semata-mata. Hanya untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Nah, atas dasar itu, kalau kita bicara tentang agama akhlak, pasti bisa terbina manakala ada pendidikan untuk itu semuanya. Atas dasar itulah maka ke depan perlu ada kebijakan yang khusus yang dilakukan oleh elit politik bangsa dan anak bangsa ini, bagaimana persoalan agama, moral, dan ilmu itu menjadi tujuan yang utama bagi membangun kehidupan bangsa dan negara ini. Mungkin perlu diperbaiki kurikulum. Ya, kemungkinan lah sistemnya mungkin diperbaiki. Apanya lagi ya? Yang ahli tahulah. Tetapi keseimbangan antara agama, moral, dan juga iptek ini perlu menjadi perhatian kita bersama-sama. Hancurnya kehidupan bangsa ini, yang pertama kita lihat elit politik bangsa ini mengalami gradasi moralitas yang luar biasa. Terutama para pemimpin sebagai Elit cerminan politik bangsa ini, ya eksekutif, ya legislatif, ya yudikatif. Mereka mengatakan bahwa Pancasila harga mati, tetapi hanya slogan belaka. Di sana ada persoalan ketuhanan, di sana ada persoalan keadilan dan hukum, tapi nyatanya itu semuanya hanya sebagai slogan. Pancasila, NKRI, harga mati, tetapi perilakunya justru bertentangan dengan prinsip agama dan moral Pancasila itu sendiri. Nah, oleh karena itulah sekali lagi saya berharap bahwa perlu ada konsep-konsep kebangsaan yang betul-betul dipersiapkan secara baik. Saya tidak tahu apakah 5 tahun ke depan ini sudah ada perbaikan mendasar. Tentunya kalau Pak Prabowo itu menepati janjinya, pasti akan ada perbaikan-perbaikan yang agak meloncat dibandingkan dengan masa-masa Jokowi yang merusak itu. Kalau kemarin itu merusak, maka mestinya Pak Prabowo bersifat memperbaiki. Baru kemudian tahun yang berikutnya adalah memperbaiki, adalah meningkatkan kualifikasi kehidupan bangsa dan negara. Tetapi yang pasti, para elit politik bangsa ini harus punya agama, moral, dan ilmu yang baik. Kalau suatu jabatan itu ditangani oleh orang yang tidak punya kompetensi ilmunya dengan baik, pasti akan gagal. Tetapi ilmu pengetahuan ansih tidak cukup kalau kemudian prinsip-prinsip agama dan moral itu tidak menangui ilmu yang perlu menjadi terapan itu. Praktek dalam kehidupan bangsa dan negara ini, saya yakin dan percaya banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang punya kualifikasi pendidikan yang baik. Contoh misalnya saja, mantan Rektor UGM, Pak Pratikno, seorang akademisi. Kalau prinsip dasar akademi itu netral, atas dasar ilmunya, tidak bisa kemudian ilmuwan itu kemudian diatur-atur oleh kekuasaan, oleh kepentingan. Sebab fokus bahwa ilmu di atas segalanya, di bawah agama dan moral. Nah, oleh karena itulah maka barangkali sepanjang elit politik bangsa ini tidak bisa memperbaiki etika, moral, agama, dan ilmunya, rusak kehidupan bangsa dan negara ini.
Coba kita bayangkan, seorang menteri agama yang mestinya memberikan contoh kepada pihak-pihak yang lain manapun juga. Bolehlah menteri SDM, menteri pertambangan, korupsi boleh. Tetapi mestinya, karena itu menteri agama yang mengatur tentang agama dan moral, mestinya memberikan contoh. Tapi justru menteri agama memberikan contoh yang tidak baik. Agama moral dijual demi untuk kepentingan kekuasaan, materi, dan jabatan rusak. Tatanan moral sudah sangat jauh ditinggalkan, Pak Sukri. Lurus ya. Saya itu agak lupa lah pandangan Islam tentang kaidah bangsa ini. Maka tentunya mestinya kalau kesepakatan nasional bahwa kita ini sepakat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka tentunya persoalan mendasar ini menjadi yang paling penting. Kemampuan ilmu tidak akan banyak manfaatnya kalau ilmu itu tidak bisa dikendalikan dengan agama dan moral. Buktinya saat ini kita lihat orang-orang itu dia betul pintar semuanya lah. Harus ada keselarasan antara moral dan agama. Juga tentang apa namanya, keselarasan juga dengan ilmu pengetahuan nih Pak Sukri. Ini apa namanya, kan saat ini anak didik itu mulai dari SD itu sudah sangat dibebani oleh banyak tugas, sehingga seakan-akan satu hari hampir 24 jam ini hanya untuk melakukan apa namanya pendidikan di kelas, proses belajar mengajar, kemudian sampai di rumah mereka ini memiliki tugas-tugas yang banyak sekali Pak Sukri. Jadi bebannya itu memang sangat luar biasa. Sampai kadang-kadang kita melihat anak-anak SD yang bukunya amat sangat banyak. Jadi terlalu literaris ya. Saat pendidikan saat ini kalau menurut saya terlalu textbook begitu. Nah, apa namanya? Sehingga mereka terutama di pendidikan menengah atas, pendidikan baik mulai dari pendidikan menengah pertama maupun menengah atas dan sampai hingga ke perguruan tinggi, ini sudah tidak ada waktu kembali, lagi untuk berpikir yang lainnya. Apalagi terutama mahasiswa saat ini dengan beban-beban mata kuliah yang sangat berat, tugas-tugas yang sangat berat, itu sangat tidak sempat untuk memikirkan kondisi bangsa ini. Jadi apa yang terjadi di dalam apa namanya permasalahan bangsa ini, mereka jadi tidak sensitif begitu, sehingga menjadikan rasa nasionalismenya itu sangat berkurang jauh. Nah, ini mungkin Pak Sukri bisa menyampaikan satu harapan atau satu statementnya bagaimana ke depan pendidikan ini bisa dilakukan lebih baik lagi begitu. Saya punya harapan yang besar bahwa setidaknya sepanjang 5 tahun ke depan ini dipimpin oleh Pak Prabowo yang punya kemampuan militer yang baik, yang punya kemampuan ilmu yang cukup, maka tentunya kebijakan-kebijakan tentang trilogi tadi, persoalan agama, moral, dan pendidikan ini menjadi fokus. Pak Anies mengatakan bahwa pendidikan ini sesungguhnya investasi. Kalau manusia ini terdidik, kalau manusia itu punya ilmu, itu nanti ke depan bisa memberikan kontribusi pemikirannya untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara. Tapi kalau kemudian persoalan pendidikan ini menjadi alat kekuasaan, menjadi alat korupsi, menjadi sesuatu yang dimanfaatkan untuk penilaian, rusak. Atas dasar itu, sekali lagi, saya berharap agama, moral, dan ilmu ini penting,
Dan salah satunya adalah mengembalikan kebijakan-kebijakan negara sesuai dengan kaidah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang landasannya itu jelas ketuhanan, yang kemudian pasal Undang-Undang Dasar 45 itu jelas. Misalnya, kalau saja pasal 33 yang berbicara tentang bahwa sumber daya alam ini diperuntukkan untuk seluas-luasnya bagi kehidupan bangsa dan negara ini, dilakukan dengan baik, benar dan jujur, maka para ekonom yang sudah meninggal mengatakan bahwa sesungguhnya mampu menghidupi bangsa dan negara ini. Secara baik dan mungkin gratis ya Pak. Baik, benar. Lah otomatis kalau itu baik dan benar, kemudian menjadi aset bangsa yang bisa dipergunakan, ya tentunya kalau duit itu ya sekolah gratis, sekolah Kesehatan. agama, kesehatan juga gratis, itu insya Allah. Tetapi tanpa itu dilakukan, sulit untuk bisa membackup. Saya mendengar sesungguhnya kalau potensi-potensi tambang itu dihimpun, kemudian dimanage dengan baik untuk mencukupi APBN saja itu turah. Lebih dari cukup ya, lebih dari cukup. Tapi coba bayangkan sepanjang pemerintahan saat ini, setidaknya 10 tahun yang terakhir ini, APBN yang sekitar 6.000 triliun, itu hitungannya 70% itu dari sumber daya kekuatan negara termasuk alam, tetapi 70% dari pajak rakyat. Apa artinya? Artinya bahwa rezim penguasa ini banyak melakukan korupsi dan kolusi yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan para elit politik ini adalah merupakan penjahat yang merampok penggarong aset rakyat. Coba. Kalau ini Pak Sukri, tanggapan Pak Sukri tentang Menteri Pendidikan Tinggi yang akhir-akhir ini banyak didemo oleh karyawannya, oleh para pegawai di lingkungan pendidikan tinggi, karena sikapnya yang arogan, bahkan seakan-akan Kementerian Pendidikan Tinggi itu adalah milik keluarga, begitu. Ini sangat luar biasa ini, diminta untuk mundur oleh karyawannya, oleh di lingkungan pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Pak Menteri ini diminta untuk mundur. Bagaimana tanggapan? Apakah ini suatu contoh yang bagaimana? Peristiwa tentang Menteri Pendidikan Tinggi itu juga tidak terlepas daripada kebijakan-kebijakan negara saat ini, yakni menempatkan posisi orang-orang yang mampu dari ilmu pengetahuan, tetapi tidak menilai apakah orang yang dipasang itu punya agama dan moral yang baik. Kalau keseimbangan antara agama, kemudian moral, dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu diterapkan dengan baik dan benar, insya Allah pasti perbaikan-perbaikan itu akan bisa dicapai dengan baik pula. Saya khawatir kalau pola ini tidak berubah, maka ya statis bangsa seperti inilah. Tapi saya yakin kok, terlepas pro kontra, sungguhnya Prabowo ini punya niat yang baik. Tetapi kadangkala ya kita juga masih ragu. Baiknya itu optimal atau tidak gitu loh. Tapi saya masih punya keyakinan sepanjang Pak Prabowo ini betapapun dikatakan orang yang ilmu agamanya masih kurang, kalau Pak Prabowo ini sebagai manusia yang berpancasila, yang bertuhan, kemudian sepanjang akhir hayatnya itu dekat kepada agama, kemudian dekat dengan rakyat, insya Allah ada perbaikan kok itu. Harapannya begitu ya Pak. Jadi kata kuncinya moral ya.
Moral Ya, agama. agama, moral dan iptek. Agama. Harus ada keselarasan. Gitu. Jadi, Yang membedakan manusia dengan binatang moral. iya. Ada guyonan Zaidun MZ, rusaknya bangsa ini karena orang-orang yang punya jabatan negara tidak melakukan tugasnya dengan baik. Orang-orang yang ditunjuk sebagai menteri kehutanan malah jadi raja hutan. Orang-orang yang ditunjuk sebagai menteri kelautan malah jadi bajak laut gitu loh. Karena ya aspek-aspek moralitasnya itu yang hilang. Sebetulnya kalau kita itu bicara tentang pemahaman agama yang kadang-kala menjadi persoalan saat ini, Allah itu kan memberikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, utuh. Ya akidahnya, ya ibadahnya, ya moralnya, ya berjihadnya. Jangan sekali-kali, kata Allah, mengikuti langkah-langkah perbuatan setan, sebab sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kondisi kehidupan bangsa ini ternyata rapuh dalam beragama. Coba kita bisa lihat bangsa ini mayoritas Muslim. Kalau Muslim yang baik kan mestinya kemaksiatan, kezaliman itu ya sedikit. Tapi nyatanya para orang Muslim ya banyak. Gitu. Orang yang berhaji semakin banyak. Logikanya orang yang berhaji itu mabrur, insya Allah agamanya lebih baik. Tapi kenyataannya ya mereka itu ya haji, punya jabatan, neng yo korupsi misalnya. Ini kan fakta-fakta yang kita lihat saat inilah. Artinya moral dan etikanya sangat rendah. Nah, maka dalam konsepsi agama adalah kafah utuh. Orang bersolat, kata Allah, aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kata Allah, tegakkanlah sholat. Loh kenapa? Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah sholat, neng yo maksiat. Sudah haji, neng yo korupsi. Ini yang terjadi selama ini seperti itulah. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru, yang menteri pendidikan dasar Pak Sukri, mudah-mudahan pendidikan ke depan kita akan lebih baik karena pastinya pendidikan itu dimulai dari dasar. Saya berharap Pak Mukti adalah sosok yang agamis. Maka tentunya dalam mengambil kebijakan pendidikan untuk pendidikan dasar, di samping juga agama dan iptek yang baik, tentunya dia punya komitmen untuk mengawal pendidikan anak bangsanya itu sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya, semata-mata hanya untuk kebaikan agama, bangsa, dan negara. Ya, mungkin itu sudah sangat cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Sukri. Sekali lagi mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kita yang hadir di sini dan FTA, seluruh anggota FTA khususnya, dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh banyak rakyat Indonesia dan mudah-mudahan juga didengar oleh para pemimpin bangsa ini yang sekarang ini sedang memangku jabatan, mengemban amanah, tentunya mengemban amanah. Semoga mereka semuanya bisa memikirkan ke depan pendidikan Indonesia ini akan menjadi lebih baik, sehingga bangsa dan negara ini ke depannya juga akan menjadi lebih baik, bisa menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa ini, dan terutama bagi generasi muda dan juga anak-anak bangsa, mulai dari yang sekarang mungkin usia 5 tahun sampai nanti ke depan kita sudah ganti estafet mereka yang menikmati negara ini, mereka yang akan menjalankan negara ini. Mudah-mudahan pendidikan mereka, moral, etika, dan agama ini bisa menjadi dasar yang kuat ke depannya. Gitu. Amin, amin. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Kalau benar itu hanya karena Allah, kalau salah ini ya pribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.